Halo guys, David sini dan kita bakal unboxing cobain iPhone 17. Yes, saya ada beli dua varian ya. Ada iPhone 17 polos yang warna hijau sama iPhone 17 Pro warna orange. Saya dapetin keduanya dari toko Studio Ponsel. Titip mereka beli di luar negeri. Pajak, IMEI, Bea Cukai udah terima beres semua. Nanti dikasih bukti pembayarannya juga kok. Total pajak kalau buat saya yang saya bayar buat kedua HP-in 8.934.131 rupiah, hampir 9 juta. Ouch, ini udah hampir dapat HP flagship sih. Cuma ya udah resiko lah, kalau mau cepet dan nggak mau beli tiket ke luar negeri, solusi paling gampang ya just tip kayak ke Studio Ponsel. Total harganya udah pasti bakal lebih mahal daripada harga pas iPhone-nya udah dijual resmi. Jadi kalau nggak kebelet, harus jadi orang pertama yang punya iPhone 17 di tongkrongan Anda, mending sabar aja deh. Beli pas iPhone 17-nya udah resmi di Indonesia aja. Studio Ponsel juga bakal jadi toko yang jual versi resminya kok. Kalau baca berita katanya awal Oktober udah masuk ya. Cepet banget kalau bener. Sip, let's go kita unboxing HP-nya. Kita mulai dari iPhone 17 polos dulu ya. Ini base model yang pasti paling laris. Upgrade-nya mantap, harganya tetap sama. Kalau Anda pengen langsung lihat yang Pro ini, bisa langsung loncat pakai timestamp aja ya. Manfaatin fiturnya. Varian yang kita unbox kali ini adalah warna hijau sage. Warna yang kelihatan paling fresh dibanding warna lain. Kalau nggak demen warna hijau, ada ungu lavender, biru, hitam, dan putih. Desain depan kotaknya sangat simpel ya. Dia cuma nunjukin desain belakang HP-nya, termasuk varian warna apa yang ada di dalamnya. Ini sama persis kayak iPhone 16 kemarin. Kalau ini iPhone 16 Plus yang tahun lalu yang ada di sini. Nanti bakal kita bandingin sama iPhone 17. Kali ini iPhone 17 dia cuma ada satu varian aja yang layarnya 6,3 inci, jadi nggak ada varian Plus, dia cuma ada base model. Varian Plusnya diganti oleh iPhone Air yang nanti bakal kita unboxing juga, tapi barangnya belum nyampe karena itu cuma barang pinjaman, saya nggak rela belinya. Ini dua aja cukup. Desain iPhone 17-nya sendiri sama ya, udah kelihatan dari sini kameranya ada dua yang lurus ke bawah. Nanti kita lihat penampakan aslinya di sebelah kiri. Kotaknya ada tulisan iPhone, di kanan ada iPhone, di bawah logo Apple, di atas ada logo Apple. Yang warnanya juga warna hijau, seperti warna HP di dalamnya. Di belakangnya ada keterangan-keterangan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, ada Malaysia, bahasa Vietnam, terus di sini ada IMEI-nya, dan ada tulisan paper packaging. Ya gitu aja sih, ada green peel-nya. Tertarik segel atasnya si green peel-nya ini masih warna hijau ya, kayaknya nggak bakal berubah. Di dalamnya ada, warna hijaunya cakep sih. Ini hijaunya bukan hijau miskin yang biasa kita lihat di tembok-tembok rumah, tapi ini adalah hijau elegan. Saya jadi ingat kalau setahun 2 tahun lalu atau sampai sekarang, warna hijau sage itu emang lagi ngehits ya. Pokoknya hijau harus sage gitu. Saya nggak tahu sage itu apa. Saya tahu itu sage itu yang ada di Naruto, itu yang sage mode, itu kayaknya udah beda banget ya. 2023, udah 2 tahun lalu ya. Orang lebaran pakai sage semua. Lebaran, sage semua. Terus lilac, sempet juga. Ungu, hijau, tapi nggak boleh ungu yang terlalu ungu atau hijau yang terlalu hijau gitu. Pokoknya harus ada istilahnya, lilac, sage. Ukurannya juga kerasa pas ya, emang nggak terlalu jumbo sih, nggak gede-gede banget kayak HP Android yang rata-rata 6,6 inci, 6,67 inci. Dia layarnya di 6,3 inci doang, coba kita peel dulu. Wow, ini layarnya 6,3 inci doang, dan bukan itu yang bikin saya happy, tapi teknologi di dalamnya juga udah upgrade akhirnya. Nanti kita bandingin sama si 16 ini biar tahu bedanya di mana. Kenapa saya happy banget buat yang belum tahu. Harusnya udah tahu sih karena itu penyakit yang udah lama banget. Kita balik lihat desain sage-sagenya lagi. Di sini ada logo Apple yang ada pantulan cahayanya, jadi dia teksturnya glossy, agak keset. Kalau di sekitarnya dia finishingnya dari doff, terus kalau ditepok dia empuk suaranya, oke. Dan di bagian kamera dia juga dibikin glossy dengan hijau yang lebih tua. Ini kayak hijau lumut sih, kalau ini lebih gelap kelihatannya, dan teksturnya juga beda. Jadi banyak tone-tonenya ya. Di sini ada LED flash, ada 2 kamera yang sekarang semuanya udah 48 megapiksel. Kalau si iPhone 16
Kamera utamanya emang 48 megapiksel yang bawah ini, tapi kamera ultrawide-nya masih 12 megapiksel. Jadi, kamera adalah salah satu bagian yang dapetin upgrade dari iPhone 17. Ini ada LED flash. Di sebelah kanan ada, widih, ini ada, apa ini namanya sampai lupa. Kamera kontrol ya. Kamera kontrol kan, ini buat kamera. Pokoknya buat kamera, saya sudah pakai dari iPhone 16 Pro, kadang pakai buat shortcut, cuma namanya nggak penting sih, intinya shortcut ke kamera lah. Jadi Apple konsisten tetap pakai ini di iPhone 17, baguslah, berarti bukan cuma gaya-gayaan doang, ini ada tombol multifungsi, bisa jadi power dan lain-lain, ke Siri juga bisa. Di atas ini ada garis antena, ada speakernya di sini buat stereo, di kiri ada action button, ada volume, dan ada SIM tray. Tapi SIM tray sini nggak relevan buat apa. Biasanya single SIM, ya ini barang luar negeri, jadi di Indonesia biasanya single SIM juga. Plus eSIM. Di bawah sini ada garis antena lagi dan ada grill speaker plus port USB-C yang tipenya masih USB 2.0. Ya itu tidak heran lagi sih, yang speednya cuma 1/10 dari varian Pro atau yang R. Kesan pertama saya buat desain iPhone 17 Sage ini, saya suka sih. Saya nggak nyangka kalau warnanya itu terlihat menyenangkan ya, mirip kayak agak mirip-mirip Huawei Watch GT 4 saya yang dari waktu itu udah saya pakai. Lumayan kompak lah ya. Tapi yang GT ini lebih hijau dikit kalau sama lensanya, jadi kelihatan mirip. Hijau Sage ini kayaknya memang lagi ngehits banget. Oh ya, kita belum lihat sisa isi kotaknya ya. Langsung salvo ke HP-nya karena warnanya emang lumayan bikin kagum. Di sini kita bakal menemukan SIM ejector, terus ada kabel, ini Type-C to Type-C, oke, yang braided, mantap. Cuma sisanya seperti itu saja, udah kosong, tidak ada isi apa-apa. Makin lama makin sepi ya isi kotak iPhone ini, cuma ada HP, kabel, sama SIM ejector saja. Bahkan stiker Apple pun udah nggak ada lagi. Makanya di sini saya udah siapin beberapa aksesorisnya ya, yang udah saya pajang dari tadi. Yang pertama ada Momex Managed by Unitech, ini travel adapter One World RX782 Gundam. Jadi si Momex emang lagi collab sama Gundam kayaknya, sampai waktu itu yang kita adu kipas pun dia ada collab sama Gundam. Kali ini travel adapter yang bisa kita pakai buat berbagai negara ya. Ini ada colokan standar buat Indonesia atau Eropa, terus di sini ada buat Inggris, Singapura, ini ada Aussie, Jepang, jadi masuk semua. Dan dia bisa dipakai sebagai charger juga ya, up to 70 watt. Di sini udah ada built-in kabel Type-C, terus kalau kita mau tambah kabel lagi ada Type-C, Type-A, dan dia bisa jadi colokan adapter lain. Oke. Yang kedua ada kabel dari Momex, ini managed by Unitech juga pastinya, karena Unitech itu memang toko yang punya banyak merek aksesoris dan salah satu yang di-manage adalah punya Momex. Nama kabelnya ini Momex MagLink, dia dayanya bisa sampai 100 watt dan fitur yang saya suka itu dia punya medan magnetnya gitu ya, jadi bisa saling nempel kalau kita puter gini. Kalau kita rapetin dan kalau kita puter gini juga kabelnya sama sekali nggak lepas. Kalau kita tarik lepas, magnetnya nggak super kenceng sampai bikin sebel, tapi cukup kuat buat saling nempel, biar rapi. Keren deh. Yang ketiga, ini adalah Momex Managed by Unitech juga. Ini namanya One Power QPAS yang kapasitasnya 5000 mAh. Dia udah support Qi 2 juga. Dan kalau kita balik, lihat belakangnya, dia finishingnya berasa dari kaca ya, jadi lumayan mewah kelihatannya. Dia dicasnya pakai USB-C, udah power delivery. Kalau kita cas pakai kabel bisa sampai 20 watt, dan kalau kita pakai wireless bisa sampai 15 watt. Coba kita cas iPhone 16 Pro dulu yang ada casing, karena 17-nya belum hidup, nanti baru kita coba. Ya, ada animasinya dong. Dan buat iPhone 17 kali ini kita pakainya dari Spigen juga, yang tipe bening ultra hybrid. Kita coba pakein. Wis, oke. Di sini looks-nya kelihatan lumayan klasik ya, dia bening dan ada lingkaran MagSafe plus garis. Di sudutnya juga dibikin lebih tebal buat ekstra proteksi. Casing terbaik buat menunjukkan kalau iPhone Anda adalah yang baru, karena warnanya sangat ngejreng. Sekarang kita hidupkan saja si iPhone-nya, iPhone 17 dengan logo Apple. Ini harusnya udah langsung masuk iOS 26 ya, karena dengan adanya iPhone baru, iOS yang baru, sudah public, bukan beta-beta atau cuma developer lagi.
Widih. Widih. Liquid glass dong. Hello-nya kayak kaca yang ditiup gitu. Lo tau kan kalau kaca itu cara bikinnya ditiup? Ya, gue juga terkejut sih, kaca lo bisa ditiup lo. Kok gitu ya? Konnichiwa. Hola. Waduh, ini kita setting dulu. Bonjour. Wah, semua jenis bahasa ada di sini, kayak semua HP lainnya. Kalau kita scroll juga, waduh, buset, iPhone base model yang scrollnya mulus, saudara-saudara. Astaga. Kenapa harus sampai 2025 baru si iPhone ngasih kayak ginian? Nanti kita bandingin, Anda bakal lihat bedanya seperti apa. Buat yang bilang iPhone dulu 60Hz itu kayak 120Hz, mamam nih 120Hz dari iPhone juga. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone 17 yang terlihat sangat fresh ya, karena saya harus mengakui jujur kalau iPhone 16 saya belum saya update, jadi ini masih iOS yang berapa belas ya? Memang susah diingat ya. Pantas Apple bilang ini 26 karena buat 2026. 18 ya, 17, 18 ya. Di sini ikonnya mungkin kelihatan lumayan mirip sama yang kemarin ya, karena ini temanya emang yang berwarna, bukan tema yang transparan. Kalau mau ganti tema di mana masternya iPhone si Iqbal? Tekan lama di luar sini. Nah, terus atas kiri edit, wis tutorial customize, oke. Dan clear. Wah, ini sih ngebut sih. Oh, Iqbal iPhone 13 Pro Max lemot katanya, karena ini emang visual yang butuh banyak proses sih, karena dia harus hitung apa yang ada di belakang, terus ditampilin ke mata kita harus kelihatan agak transparan karena ini seperti kaca. Cuma bagus atau enggak, saya kurang bisa kasih jawaban yang jelas ya, karena bakal menimbulkan perdebatan sih. Soalnya warnanya monoton, terus kalau nggak diperhatiin antara note sama reminder ini karena nggak ada warna yang bedain, bakal kelihatan mirip, agak susah buat dibedain, garis-garis doang. Iya, ini buat estetik sih, sama katanya Apple melihat masa depan kalau semuanya seperti ini, pakai Vision Pro, nggak. Itu pembelaan fanboy doang atau apa. Tuh, sampai di bagian menunya juga kayak monokrom jir. Oh, kecuali Apple account ini ada birunya. Sama ini merek, kelihatan langsung mencolok ya. Wow. Wow. Ya. Dibikin heboh karena sedikit animasi, cuma emang tuh, widih, kayak ada sedikit, kayak ada bubble-bubble kaca-kacanya gitu loh. Ya, apa kalau di hold? Di hold? Kenapa kalau di hold? Widih, bisa kita giniin juga. Keren sih. Ya. Ini keren sih. Biasa kan cuma bisa ditekan on off doang, tapi ini bisa kita geser, bahkan jari kita di bawah pun dia masih bisa ikut. Itu power of software yang keren nih. Walah. Gila. Keren banget sih. Saya sebagai pengguna iPhone part-time nggak tahu kalau sampai kayak gini. Karena main saya Android kan emang kan. Ya, soal iOS 26 looks yang kaca-kaca gini silahkan diperdebatkan apakah Anda suka atau enggak. Tapi selera ya nggak bisa dipaksain. Kalau saya bakal pakai yang warna-warna kayak gini sih. Lebih jelas lah, lebih sekali lihat tahu lah. Yang penting tetap ada kaca-kacanya juga dan bisa juga ya. Oh, masih bisa. Oke. Nah, sekarang saya pengen coba bandingin si iPhone 17 ini sama iPhone 16 ya. 16 Plus, 16 sama aja speknya. Cuma beda di ukuran layar sama baterai. Kita coba samping-sampingin, ngebuktiin seberapa jauh bedanya, upgrade-nya seberasa apa dibanding iPhone 16. Yang pasti, ketika saya menghidupkan iPhone 16 dan scroll-scroll, rasanya kayak nge-lag loh setelah nge-scroll yang 17 ini. Serius deh. Ini memang setelah ada yang Apple-nya tobat, ini berasa kayak nggak bisa dibela apa-apa lagi sih. Kecuali baterainya ya silakan lah.
bela baterai ini udah promotion bisa turun, mungkin ini udah di bawah 60 Hz. Kalau gini doang lebih hemat mungkin. Sesimpel kita men-scroll bagian settingnya ini ya. Waduh, mulus cuy. Kalau kita nah, coba. Dari bezelnya juga si iPhone 17 dia lebih tipis daripada iPhone 16. Ini udah rasa-rasa iPhone 16 Pro loh, yang bezelnya juga tipis. Nih, lebih tipis sih, yang Pro lebih tipis sih daripada si base model, tapi tetap aja dia tipisnya sangat menyenangkan, apalagi harganya lebih murah. Jauh lebih murah, sekitar 3-4 juta. Sekarang saya pengen ngetes kamera selfie-nya yang dari awal launching kemarin bikin penasaran ya, karena dia pakai sensor yang bentuknya kotak dan gede. Itu lebih gede dibanding kamera selfie dari iPhone lain atau kamera selfie HP lain katanya. Jadi kita buktikan saja. Di sini kelihatan biasa aja sih kalau kita lebarin. Nah, ini lebar sih. Kalau kita bandingin sama iPhone 16. Bedanya sampai segimana? Ini ukuran tangan sama, kita jauhin banget. Nah, sekarang Bal, kita cobain fitur yang lumayan bikin penasaran, bikin heran juga di launching kemarin. Dia bisa auto rotate jadi landscape. Kalau misalnya kurang lebar, coba. Zoom out. Zoom out bisa. Tapi kenapa? Nah, zoom lagi. Mantap. Oke. Jadi lebih fokus ke orangnya. Wih, center stage nih. Zoom. Wih, yang landscape yang mana? Coba. Lu di belakang gua. Lu di belakang agak tanggung. Oke, di belakang coba jongkok sedikit. Oke. Nah, nih. Bagusnya landscape, bos. Woi, phone. Kok enggak? Kan kalau kita manual, nah ini cakep. Tapi kalau kita gini, nah ini kan enggak. Coba kita hidupin auto rotate. Gas. Nih. Kok enggak? Agak ngeselin. Nah, kalau gini ini kan manual namanya. Kita hidupin on, tadi auto off. Oke. Nah, gua mau landscape. Ya. Gimana ya? Apakah ada syarat-syaratnya? Kayak anime aja mau keluarin jurus apa ada syarat tertentu. Ya, nanti kita pas review baru cari tahu lebih dalam lagi. Entah ini kami yang salah, nggak tahu atau gimana. Upgrade lain dari iPhone 17, dia kaca depannya udah pakai Ceramic Shield 2, terus dia ngecasnya juga lebih kenceng, katanya 20 menit bisa masuk 50% dibanding 30 menit daripada iPhone 16 kemarin. Terus dia kameranya sekarang 48 megapiksel semua. Ini sedikit sampel fotonya, nanti kalau pengen lihat hasil yang lebih banyak, tungguin reviewnya sampai ke benchmark-benchmarknya. Tahan baterai dan lain-lain. Yang pasti iPhone 17 ini bikin happy karena upgrade yang udah kita tunggu sekarang ada. Tadi kita udah lihat bedanya, iOS-nya juga bikin feel barunya jadi lebih mantap lagi, bezel dan lain-lain. Nggak sabar buat cobain, tapi ini kayaknya bakal dipakai si Kevin ya. Ini kan punya, kita pinjemin ke dia, jadi pegangan dia. Sekarang iPhone 17 biar rasanya seberapa jauh. Kalau saya bakal cobain yang ini nih. iPhone 16 Pro warna orange, 16 Pro, 17 Pro. Yang seperti Poco ya, meme-nya ya. Karena dia punya modul kamera yang memanjang gini, seperti jendela yang memenuhi bagian atasnya, sangat mirip desain Poco. Ini disebut Plateau atau apa oleh Apple, dan warnanya juga unik biar orang tahu kalau kita pakai iPhone baru. Nggak ada iPhone yang warnanya kayak gini dan desainnya kayak gini. Harus banget tahu. Di sebelah kanan kiri seperti biasa warnanya orange sama kayak warna HP yang ada di dalamnya. Terus di bagian atas ini ada iPhone 17 Pro, ini yang varian 1 TB ya, tulisannya ada di mana nih varian 1 tera. Ini nih iPhone 17 Pro Cosmic Orange 1 TB. Mantap, product of China. Yeah, semuanya dibikin di China, bahkan iPhone yang sangat mahal pun di China. Sekarang barang made in China nggak bisa diremehin lagi. Dari yang bagus sampai yang nggak jelas ada semua. Isinya, mari kita lihat kesan pertama melihat si orange ini. Wow.
Agak mix ya, karena gimana menurut lo? Kita coba lihat pendapat Iqbal, gimana? Menyala abangku? Menyala abangku ya? Oke. Ya ini unik sih, cuma kok rasanya ngelihat apa ya? Ngelihat tembaga gitu. Tembaga emang agak coklat, cuma ini finishingnya emang rasa metaliknya itu kuat sih. Yang pasti ini kelihatan sangat unik, sangat beda dari iPhone yang lain. Mau dilihat dari manapun, dari warna, dari desain kamera, dari desain body belakangnya, ini berbeda dari iPhone sebelumnya. Kalau orang lihat udah langsung fix, ini adalah iPhone yang mahal. iPhone baru, Anda bisa beli, Anda keren. Pengen dilihat kayak gitu kan? Kata siapa itu? Buat yang beli iPhone 17 pasti pengen denger ini. Di TikTok ada itu, siapa itu? Ini bisa dibilang unik dalam konteks yang silakan di komen sendiri. Kalau saya sih netral sih, lumayan keren karena dia beda. Cuma apakah se-wow, secantik si iPhone 17 yang bikin senyum kayak, wih cakep ya? Enggak kayak gitu. Kesannya ini lebih ke, beda ya. Kita peel dulu bagian depannya. Oh, udah hidup. Ciao. Mungkin karena tadi kita tempel ini ya, makanya tadi ada bunyi-bunyi. Berarti dia sampai tembus. Feel genggamnya ini lebih enak daripada iPhone 16 Pro. Saya baru nyadar setelah pegang semenit 2 menit barusan, karena si 16 ini dia finishing ujungnya agak tajam dibanding yang 17. Kalau 17 ini dia lebih lengkung ya, jadi di bagian pojokan dia lebih halus, dibikin lebih curve, sementara kalau 16 ini dia dibikin lebih tajam, jadi rasanya agak kaku aja pas megangnya. Kalau si 17 Pro lebih halus. Di belakangnya sini juga ada satu lempengan kaca yang bikin warnanya kayak agak beda gitu ya. Banyak yang bilang ini kayak desainnya Tom and Jerry, yang Jerry ada warna coklat tapi di bagian perutnya agak sedikit terang. Dan varian warna yang lain ada putih dan biru juga, itu mirip karakter di Tom and Jerry. Bisa aja yang mikirnya, itu saya salut. Kenapa Apple sampai ngasih selempeng kaca di bagian belakang ini sampai warnanya terkesan agak beda gitu. Kalau angle-nya kayak gini makin kontras lagi. Bedanya seberapa jauh, ini gelap, ini masih tetap terang si kacanya. Karena kalau bagian tengahnya nih pakai bahan metal juga, dia nggak bisa nggak bisa dicas wireless, karena bahan metal nggak bisa nerima yang bahannya metal, tabrakan atau apa gitu. Tapi memang nggak ada kayak gituan. Kalau lihat lurus kayak gini berasa ada aksesoris dompet-dompet yang di belakang sini ya. Jadi harus dibiasain. Kayak gini jelas banget. Kalau angle kayak gimana ya yang kelihatan nyatu ya, coba ya, ini jelas kepisah sih, damn. Buat bagian sisanya dia dari aluminium semua, yang diklaim Apple lebih baik buat menyebar panas, makanya mereka balik lagi ke bahan aluminium, bukan titanium lagi yang mereka banggakan. Di sini ada kamera, triple kamera yang semuanya 48 megapiksel. Itu upgrade yang jelas dibanding 16 yang dulu kamera telenya 12 megapiksel. Di sini ada LiDAR, ada si LED flash, dan ada mikrofon ini harusnya ya. Dan ini ada satu lempengan besar atau satu cekungan besar yang dikasih nama Plateau. Atau yang orang Indonesia atau memers netizen bilang kalau ini adalah HP-nya Poco. Dan itu sangat valid. Kotaknya Poco sekali. Nggak tahu ya, di sini saya masih belum masuk gitu. Belum nerima kalau ini adalah sebuah iPhone, karena warnanya lagi-lagi unik sekali. Nggak bisa dibilang jelek atau keren. Unik aja sih, cuma bagus atau enggak, ini mirip kayak si Dyson. Lumayan unik juga. Dyson ini kan warnanya berani banget. Ini warna ungu, ini warna merah, tabrakin warna si orange. Ini juga kesannya kayak gitu sih. Terus ada kacang dua kelinci ini juga. Ini ada orange-nya juga. Terus si Xiaomi juga. Warna orange emang agak berani sih buat teknologi. Apalagi yang orange teknologi. McLaren, tapi itu mobilnya. Papaya. Kalau misalnya pengen warna yang aman, ada warna putih sama warna yang biru tua. Kalau itu mungkin lebih netral ya. Kalau orange nih buat yang berani aja. Kalau misalnya nyesel, bisa pilih casing. Solusinya ini dari Spigen.
managed by Unitech. Yang tipenya tertutup abis. Ini ada casing yang super tertutup ya. Ini mirip kayak casing iPhone 16 Pro saya yang udah dipakai setahun sampai ada bekas-bekas pemakaian seperti ini. Dan kalau kita tutup, tetap ada warna orange-nya sih. Wih deh. Ya enggak, kayak Poco. Jadinya seperti HP Poco, mungkin nanti mereka bakal nge-troll keluarin warna seperti ini juga, warna orange juga, karena warna Poco itu kan nyeleneh juga, kuning lah, terus apa marble lah. Kalau ini mungkin bisa bikin agak salah paham juga. Kalau bosen ya pengen lebih tertutup, pakai casing yang kayak gini. Kalau pengen yang sangat nyombongin ya pakai yang R yang tadi, yang si bening ini. Jadi variannya ada banyak, silakan dipilih aja. Atau kalau misalnya kurang suka sama warna yang beda sendiri kayak gini, di bagian bawahnya bisa tempelin aksesoris lain. Kalau ini ala-ala wallet dari Spigen juga, managed by Unitech, yang bisa masuk banyak kartu. Cuma ini bentuknya agak tebel ya buat ditempel di sini ya. Saya nggak yakin ini bakal bagus kelihatannya. Mungkin sebagai dompet yang terpisah ini keren, tapi kalau ditaruh di iPhone gini mungkin jadinya agak bulky ya. Lumayan tebel soalnya. Dan ini hard case juga. Oh ya, buat produk-produk dari Momex dan Spigen yang managed by Unitech tadi, bisa Anda beli pakai link di bawah ya. Ada potongan harga juga kalau masukin kode voucher pas mau check out. Sekarang kita lanjutin lihat si iPhone 16 Pro di sini. 16 Pro lagi. Sekarang kita lanjut lihat iPhone 17 Pro-nya yang mirip sih kayak si 17 tadi. Ada tombol kamera, ada si tombol multifungsi, ada... Wah, sini nggak ada itu malah. Nggak ada garis antenanya. Di sini ada action button, garis antenanya di sini, ada tombol volume, ada SIM tray, dan ada USB tipe 3 tentunya, yang lebih ngebut dan ada speaker. Layoutnya lumayan mirip. Yang bikin saya penasaran dari si iPhone Pro kali ini adalah kamera telenya, yang katanya upgrade besar dibanding iPhone-iPhone sebelumnya. Jadi, si Apple pas launchingnya emang sangat membanggakan prosesor A19 Pro-nya dan si kameranya. Dan sekarang mari kita buktikan. Di aplikasinya atau iOS-nya semuanya sama-sama aja kayak iPhone 17 tadi. Kalau misalnya Anda langsung skip ke iPhone 17 Pro, pengen lihat OS-nya kayak gimana, bisa balik ke iPhone 17 ya, si timestamp yang di belakang tadi. Di unboxing ini kita coba bandingin kameranya aja dulu. Kita bandingin soal detailnya aja. Kalau pengen sampai lihat hasil videonya atau hasil yang lebih detail yang lain, nanti bakal kita bahas lebih jauh di video review ya. Sekarang saya cuma penasaran sejauh apa, sedetail apa kamera tele 48 megapiksel yang Apple banggakan. Kita coba di zoom 5 kali ya, karena optical zoom iPhone 17 Pro dia di 4 kali, kalau si 16 Pro dia di 5 kali, jadi ngepur dikit lah. Kita coba lihat tekstur dari kabelnya. Oke, kalau ini tekstur kabelnya apakah lebih bagus? Mari kita lihat seperti ini. Anda bisa ikut komen juga ya. Kalau dilihat dari detail braided-braidednya, pola-polanya, sama tulisan Momex-nya, sama tekstur dari besinya, iPhone 17 Pro lebih detail sih. Semuanya dia menang ya, dari kabel sampai tulisan sampai ke tekstur-tekstur si plastiknya ini buat, atau karetnya ini. Di foto pertama dia lebih detail, mantap. Sekarang saya lagi nggak pegang apa-apa karena lagi difotoin Iqbal pakai zoom 8 kali, yang katanya si 17 Pro itu punya apa? Fusion zoom. Ini zoom 8 kali, kita pertama lihat kumisnya dulu, sama jenggotnya. Di sini kok 16 kelihatan lebih detail ya? Nah, tuh kayak lebih tajam loh. Tuh, ini kulit-kulit bibir yang agak kering di sini karena udah ngomong sejam lebih. Kok lebih detail ya? Ini halus nih, jenggotnya halus loh di 17 Pro. 8 kali loh, 8 kali kan? Sekarang mari kita tes ketiga. Kalau mau sisanya kita bakal di video review aja. Cuma kok tidak meyakinkan ya. Ini juga foto zoom 8 kali. Oke, nih. Kok gua ngerasa kalau
paruhnya si biru ini kayak lebih diproses ya daripada 16. 16 nih bulunya juga kok lebih enak Tajamnya ya? lebih bagus sih. 16 lebih ya? enak sih dia maksudnya. Lihat jambulnya kayak jambulnya sih agak hancur sih ini, tapi enggak fix gitu loh. Kenapa kayak gitu ya? Ternyata marketing tetaplah marketing, atau kita ya, masa ada teknik foto yang benar sih? Foto ya simpel aja kan. Nanti kita coba gali lebih dalam di video review. Yang pasti saya masih galau sih sama 17 Pro ini. Kameranya nggak jelas bikin lebih puas. Ya desain ini pilihan lah. Kalau yang putih jelas lebih bagus, tapi saya pilih yang oranye biar lebih unik aja. Namanya buat syuting kan, lebih keren. Cuma kok agak gitu ya. Demikian unboxing gadgetin buat iPhone 17 dan iPhone 17 Pro. Gimana kesan Anda setelah melihat unboxing dari kedua HP ini? Kalau saya sih rasanya malah tambah yakin kalau misalnya pengen cari aman aja, pengen duit yang value aja, 17 kesan pertamanya kuat banget dibanding si 17 Pro. Bahkan saya yang udah pakai 16 Pro nggak langsung kegoda buat ganti ke 17 Pro ini ya. Jarang-jarang hal itu terjadi. Nanti baru kita bahas sekali lagi di video reviewnya. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Enteng, lebih enteng lagi. Wah, ya ini baterainya lebih gede sih.